Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat. Kita ketemu lagi ya di bedah buku Transcending Level of Consciousness. Sebelum kita awali kelas kita sore ini, kita berdoa terlebih dahulu sebagai bentuk kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam kelas kita sore ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Monggo. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Kita lanjutin program kita. Ini program pembacaan buku Transcending Level of Consciousness. Dan sekarang kita memasuki ke bab rasa bersalah dan proses evolusi spiritual. Aspiran ya spiritual sering bertanya di mana atau kapan memulai pekerjaan batin dan bagaimana untuk melanjutkannya. Pertama, biasanya ada periode perolehan pengetahuan spiritual melalui studi. Dengan mengunjungi kelompok spiritual atau menghadiri kuliah atau gabung dengan komunitas-komunitas, ya, pertemuan atau retreat. Jadi fase pertama ini adalah fase kita mendapatkan pengetahuan spiritual. Fase pengetahuan spiritual. Nah, setelah ini kemudian tuh mulai fokus ke laku spiritual. Laku spiritual sampai mastering. Laku spiritual sampai mastering. Kemudian mulailah pada perjalanan batin. Eksplorasi diri yang untuk menjadi sukses harus memiliki beberapa arah keseluruhan. Jadi harus tahu arah secara keseluruhan daripada melanjutkan secara sporadis dan mulai yang terlalu sering mengakibatkan keputusasaan atau pengabaian proyek sama sekali. Jadi harus tahu keseluruhan petanya. Jangan misalnya, aku ada kasus, aku mau ngambil jalan spiritual. Jadi itu kasuistik, itu nanti lama-lama kecewa. Jadi kalau belum mastery, jangan berhenti. Jangan berhenti. Karena ini memang ya agenda primordial gitu ya. Salah bersikap itu kemudian tuh akhirnya kalau sekali salah bersikap itu akhirnya hidup kita yang menjadi taruhan. Evolusi jiwa kita menjadi terkatung-katung dan kompleksitas dunia kita tidak selesai. Oke ya, jadi itu pokok pemahaman dasarnya itu adalah bahwa ini tak ulang-ulangi nggak apa-apa lah tiap hari. Dunia yang kompleks, multidimensi dan terus berubah. Itu membutuhkan jiwa kreatif untuk bisa mewarnainya. Kita harus tulis. Jadi dunia multidimensi
multidimensi, ya kan, yang dikenai hukum perubahan terus-menerus, dan dikenai hukum perubahan terus-menerus, membutuhkan kualitas jiwa kreatif, jiwa yang tercerahkan untuk mewarnainya. Itu penting. Oke ya, jadi jangan salah mengambil sikap. Kalau ngandalin kekuatanmu, dunia ini telah menghancurkan seluruh mayat menjadi debu. Kalau kecerdasan, dunia ini telah menipu ratusan orang cerdas di dunia ini. Niatnya mau mencapai kesejahteraan umum, jatuhnya perang dunia. Ya kan? Seperti itu. Oke. Itu yang paling pokok. Jadi jangan ngabaikan proyek primordial ini ya. Jangan kamu jangan diabaikan. Jangan sampai kayak teman-teman saya gitu. Aku nggak butuh pencerahan, hidupku baik-baik aja. Datang COVID, seluruh mall tutup. Bisnisnya yang jajar-jajar dari mall-mall itu. Sekarang tolong saya diterapi. Enggak bakal saya terapi. Cari terapi sampai habis pokoknya. Enggak bakal saya terapi. Kamu dipanggil belajar dari dulu, waktu sebelum COVID. Kamu bilang enggak butuh pencerahan. Setelah ini hanya mau datang terapi, bukan mau belajar. Nanti setelah terapi, kamu sembuh, ada perubahan lagi di dunia. Kamu bilang terapinya Bang Asfar nggak ampuh. Mendingan terapi kamu dengan pola pikir yang tidak fokus pada kehidupan, pada jiwa, mendingan nggak usah. Aku ngerusak reputasi, ngerusak reputasi di dunia gitu. Itu poinnya ya. Aku nggak mau ngerusak reputasiku gara-gara ladenin kamu yang sikapnya oportunis, ya kan? Tidak mau belajar keseluruhan, maunya hanya kasuistik, sehingga proyek besarmu kamu abaikan. Udah, terapi tempat lain. Tapi udah kemana-mana, Bang. Iya, silakan. Itu kalau masih belum care dengan evolusi jiwamu. Kamu hanya care dengan dunia. Nah, itu. Seperti itu. Ini juga termasuk teman-teman yang dengarin kuliah ini. Jangan sampai itu mengulangi pola ya. Ini kan pola ini berulang. Pola ini berulang. Kata orang Muna itu namanya, apa istilahnya itu ya di Muna itu? Posarunao.
ada istilah di Muna itu, kita kalau mau pergi ke kota lain, ke wilayah baru, selalu dipesankan satu kata yang saya kira itu sangat sangat dalam maknanya. Posaruna, posaruna. Jangan posaruna, posaruna. Posaruna itu jangan lengah dengan dualitas. Jangan lengah dengan kesalahan. Karena posaruna ini membawa pada kematian. Orang Muna tahu. Nentugi. Dan nentugi sudah keras kepala. Nentugi itu keras kepala. Kalau posaruna itu lengah dia. Lengah. Dia lengah. Nah, ini ya. Udah tahu dunia ini kompleks multidimensi. Kamu tidak menyikapinya dengan sikap tercerahkan, malah kamu sikapi dengan survive. Yang survive ini yang nentugi ini. Nentugi. Yang adaptif itu posarunal. Adaptif. Ini dia lengah. Itu fatal akibatnya. Fatal. Itu fatal. Dan itu adalah ya akhirnya kita mengulangi penderitaan yang sebenarnya itu mungkin hanya 5 menit ya dialami menjadi 50 tahun. 50 tahun. Itu pokoknya. Jadi harus tahu agenda primordial apa, fokus ke situ. Jangan dicampur-campur. Belajar gitu. Jangan dicampur agenda. Contoh Salis. Salis tak suruh Lis, kamu cari ayang lah di sini. Oh enggak bang, aku enggak mau pokoknya. Ini abang nih mau ngetes-ngetes aja ini. Enggak mau dia. Jangan disambi ya. Kalau itu tidak mendesak. Karena dunia ini enggak akan pernah kenyang menelan jiwa yang naif. Dia akan telan gitu. Seperti itu. Kayak itu. Jangan ditunda-tunda. Saya belum ada alasan untuk belajar pencerahan. Saya tubuhnya bang, otot kawat, tulang besi. Duit saya ini nggak bakal habis 7 turunan. Ya, iya karena belum ada perubahan. Coba kalau dia berubah multidimensi, habis. Kita nggak pernah tahu. Dan makanya kemudian tuh salah di buku Healing and Recovery, asuransi terbaik itu adalah pencerahan. Nah itu, ini main ke Bukit Undip sore-sore, cari ayang, Salis nggak mau. Udah banyak melihat banyak orang yang terjebak di dunia gara-gara salah sikap. Udah nggak mau Salis. Tajak ke mana-mana aja nggak mau dia. Nggak usah katanya, saya di dapur aja sambil wirid. Wah ini calon wali, benar ini. Ini istiqomah. Nggak mau terjebak yang bening-bening. Nggak mau dia, Dia pakai sarungan aja pokoknya itu. Pagi siang wirid, agak-agak sore dikit nyapu gitu aja dia udah. Nggak mau dia terjebak oleh perubahan dunia yang nggak bisa ditahan perubahan itu. Dia akan menelan siapa saja yang tidak tercerahkan. Dia akan menipu siapa saja yang
hanya mengandalkan akal. Itu poinnya ya. Sangat penting sebelum melakukan inventarisasi moral batin. Penting untuk mengetahui tentang hati nurani sendiri dan cara kerjanya. Penting itu mastering untuk mengetahui seluruh potensi dari daya, seluruh kualitas ya. Seluruh kualitas dari potensi daya hidup, daya tumbuh. Itu harus mastering, nggak bisa enggak. Nggak bisa enggak. Saya selalu mencontohkan diri saya. Kalau saya dulu tidak istiqomah, hanya belajar di sambi-sambi, mungkin sekarang saya di Pasar Beringharjo. Paling saya dapat lapak di Pasar Beringharjo, saya minta sama kepala pasarnya. Itu kepala pasarnya itu orang Muna di Jogja tuh. Namanya Laude Abdul Jabar. Kepala Pasar Beringharjo dia. Paling saya di sana. Ya kan? Tapi karena ngerti asas bahwa perubahan di dunia ini makan korban banyak. Kalau nggak buru-buru pencerahan, udah seperti yang kita lihat. Seperti mungkin orang tua kita, seperti kakak kita, seperti saudara-saudara kita kan. Seperti itu. Penting untuk menjadi jinak, ya, maksudnya itu, dan dimanfaatkan secara konstruktif. Karena jika tidak dikontekstualisasikan kembali, itu akan berakhir dengan menyalahkan diri sendiri. Memang saya bodoh, Bang. Ini saya lahir di malam gelap gulita, gerhana matahari, gerhana bulan. Nah, jatuh tambah dalam karena gagal memahami, gagal menyikapi agenda primordialnya. Ya kan? Dan ini memang belajar kayak begini itu enggak boleh emosian. Enggak boleh. Harus keseimbangan tuh selalu harus dijaga. Cepat kembali ke agenda gitu. Mungkin kita akan jatuh, tapi balik lagi. Jangan jatuh lalu putus asa. Ya kan? Fokus pada perjalanannya. Bertahan ya, bertahan. Menyalahkan diri, malu, merasa hilang harga dirinya. Wah, itu akan di-challenge itu memang. Jadi akan di-challenge. Kalau di Quran tuh orang yang berjalan spiritual itu digambarkan perjalanan mendaki. Perjalanan mendaki itu enggak boleh terlalu banyak bawa beban dari dunia. Tapi juga enggak boleh mengabaikan bekal. Ya kan? Jadi enggak boleh terlalu banyak membawa beban dari masa lalu, tapi juga enggak boleh tidak bawa bekal. Seperti itu. Harus dilihat dengan jelas bahwa semua cacat adalah intrinsik pada struktur ego itu sendiri. Yang naif dan tidak mampu membedakan penampilan dari esensi. Nggak bisa wholeness ego itu. Mampu mampu melihat esensi di balik semua tampilan itu kan wholeness. Bahasa lainnya itu kalau dalam wacana filosofis kali ya. Dia mampu melihat esensi dari semua, dari yang plural.
Itu wholeness. Mampu melihat esensi dari yang plural. Seperti itu. Nah, ini bagus nih, ada Bang Aris, korban paradigma linier berakhir dengan kesengsaraan dan dunia nggak akan pernah kenyang untuk menghantam, menyengsarakan jiwa yang naif. Nggak akan pernah kenyang. Setiap hari juga nggak apa-apa itu. Itulah watak dunia. Ya, jadi dunia ini memang gelap. Gelap. Kalau kamu main-main, tidak belajar, tidak evolusi, kegelapan itu tidak akan sungkan-sungkan dan nggak akan pernah milih-milih siapapun. Siapapun. Hati-hati. Itu ego sebenarnya tidak memiliki kapasitas untuk mengetahui kebenaran dari kepalsuan tentang dunia atau dirinya sendiri. Nggak bisa ego itu. Makanya dulu saya ketika sejak tab 1 lah. Sejak tab 1 saya langsung bikin peta perjalanannya dari dimensi 3 sampai dimensi ke-10. Jadi kalau misalnya kamu udah digambarkan peta, kemudian tidak belajar, kemudian tuh progresifnya lambat, ya itu jangan salahin siapa-siapa, itulah perjalananmu gitu. Yang penting petanya itu sudah digelar, kalau kemudian tuh ya manfaatkan, misalnya mau cepat tumbuh, manfaatkan. Kalau transendensi ofisial udah padat, ada TBP, ada kamisan, ada sesama, atau kalau perlu new normal tuh bisa dimintakan transendensi misalnya. Kalau mau cepat gitu. Kadang-kadang kan juga ego ini juga harus dihargai. Bang, sakit ego saya, Bang, kalau kalau di TBP, iya udah rapat aja terus tuh ego tuh. Ya itu dinamikanya ya gitu itu. Kan bisa pas transendensi itu jangan pakai nama sendiri. Egonya dikasih nama Robert. Egonya dikasih nama Robert kan bisa. Bang, ini saya punya saudara namanya Robert. Robertnya di mana? Lagi di samping saya ini, Bang. Robert lagi di samping saya gitu ya. Robert David kan bisa. Nggak boleh katanya nanti dikipas dengan mungkar nakir gitu ya. Jadi itu aslinya ini banyak peluang untuk transendensi. Apalagi yang yang kelompok premium. Oh, bisa minta, Bang, saya pakai ya TBP untuk transendensi sebulan. Pasti saya bilangin Mas Camim, oh ya siap. Kayak gitu. Tapi nggak dimanfaatkan ya. Manfaatkan. Ya. Tahu ulangi ada TBP, ada sesama, ada new normal, ada kamisan. Manfaatkan aja. Manfaatkan. Kalau egonya malu-malu, kasih nama lain. Bang, Robert mau transendensi. Atau Ucok mau transendensi, Bang. Ucoknya di mana? Ucoknya lagi di samping saya nih, lagi ikut kuliah juga. Ternyata diri sendiri. Kan bisa begitu. Ya kan? Karena tidak semua orang itu Jadi ego itu memang harus dihormati, haknya ego itu tinggi. Orang harus memberi hak setinggi-tingginya kepada ego itu. Saudara ego saya, Judi Cagur Labuli. Padahal nama sendiri. Tapi nggak apa-apa. Ada saudara saya, namanya Judi Cagur Labuli. Mau transendensi dia, Bang. Nah, kasih nama Walter White. Wah, mantap. Ada saudara saya namanya Walter White. Dari mana? Dari Afrika dia. Nanti saya saja yang bahasakan. Kan bisa begitu. Kalau mau transendensi. Jadi nggak harus biar egonya itu selamat, harga dirinya gitu ya.
Asa di ini sama ego. Oke itu. Jadi manfaatkan. Yang terbaik adalah berbicara dengan hati nurani dan berkomitmen untuk menjadi sekutu dan guru yang berguna daripada menjadi pelaku diri yang sadis. Penting untuk secara tegas mengikat tujuannya menjadi edukatif. Seseorang harus membuat keputusan bahwa hati nurani yang matang adalah alat yang berguna dan panduan yang berguna yang dengannya seseorang sesuai dengan kehendaknya, dengan pilihan kehendaknya. Dengan menjalankan kehendak, hati nurani kemudian dapat dilarang menjadi sekedar pemanja, berkubang dengan rasa bersalah, pelaku egoistis yang paradoks. Saya kira itu dulu untuk poin kita sore ini ya. Yang penting tadi sudah dapat poinnya. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar, terima kasih teman-teman. Kita ketemu besok sore lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat menunggu berbuka.